أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita tidak bosan-bosan untuk mensyukuri nikmat Allah. Nikmat Allah sangat banyak, kita tidak mampu menghitungnya. Namun dengan ketidakmampuan itu ada sesuatu yang kita bisa, yaitu mensyukuri dengan membuktikan bahwa ketika nikmat itu telah ada pada diri kita, kita bisa menunaikan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sekaligus kita pun juga berupaya untuk menunaikan yang sunnah-sunnah. Ini sebagai bentuk semangat ibadah kita kelak nanti di akhirat, merupakan ibadah yang bisa menutupi akan banyaknya kekurangan seorang hamba ketika kewajiban-kewajiban itu ditolak. Karena kata Imam Ghazali, amalan ibadah wajib itu seperti jari-jari, maka jari-jari itu tangannya lebat, penutupnya itu adalah ibadah-ibadah sunnah. Mudah-mudahan untuk kewajiban kita bisa maksimal melaksanakan, dan juga mudah-mudahan sunnah-sunnah pun juga bisa kita tunaikan, ya, sehingga kehidupan kita itu sangat-sangat bermutu dan juga bermanfaat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah yang dirahmati Allah, dalam kajian lanjutan kitab Ruhul Marjan, kita masuk pada urutan hadis ke 368 sekaligus 369. Karena 369 ini hadisnya sangat simpel sebagai penjelas dari hadis yang 368. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Jarir radhiyallahu anhu, kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fanadhara ila al-qamar laila. Kata Jarir, kami ini pernah bersama Nabi, lalu beliau itu melihat bulan pada waktu malam, yakni al-badar, ya, yaitu bulan purnama itu. Pokok Rasul mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sesungguhnya kalian akan bisa melihat Rabb kalian sebagaimana kalian bisa melihat bulan ini. La tudamuna fi ru'yatihi, yang tidak akan terhalangi dalam melihatnya. Fa in istata'tum an la tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha fa'alu. Maka jika kalian bisa, jangan sampai terkalahkan untuk melakukan sholat sebelum terbit matahari, yakni subuh, wa qabla ghurubiha fa'al, dan sebelum tenggelamnya matahari, yaitu asar, lakukan. Summa qara'a, kemudian beliau Rasul membaca wasabbih
bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum tulu'u syamsi, matahari terbit, wa qabla al-ghurub, dan juga sebelum matahari tenggelam. Nah, hadis riwayat Bukhari. Dan di hadis yang 369, wa an Abi Musa anna Rasulullah SAW, dan dari Abi Musa bahwasanya Rasulullah SAW qala, bersabda, man shallal bardain dakhala jannah. Barang siapa salat dua tempat yang dingin, dakhala jannah, maka ia akan masuk surga. Hadis Bukhari juga. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, dua hadis ini kita telah. Pertama, hadis yang 368. Sahabat Jarir bin Abdullah itu pernah berpisah ketika beliau di samping, di sisi, atau beliau bersama Rasulullah SAW. Jabir ini bilangnya kunna. Kunna itu tidak hanya Jabir saja, tapi karena Jabir yang meriwayatkan hadis ini, maka Jabir menyampaikan. Nah, pada saat beliau bersama Nabi, maka Nabi itu melihat bulan purnama pada waktu malam. Bulan purnama itu tanggal 13, 14, 15. Nah, itu ada anjuran ayyamul bid, puasa putih. Ya, puasa putih ini luar biasa. Puasa yang dianjurkan setiap bulan 3 hari itu. Ya, Rasul pandang dengan pandangan yang betul-betul meresahkan. Dan Rasul benar-benar memanfaatkan akan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tunjukkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian banyak cinta Allah, yang itu ketika kita meresapi dan kita penuhi, maka ada satu hikmah yang cukup luas, hikmah yang bisa kita petik ketika kita itu merenungkan akan kebesaran cinta Allah. Tidak hanya bulan saja, ketika kita meresapi waktu, suasana, matahari terbit di pagi hari, itu orang-orang mengambil momen yang luar biasa itu dengan keindahan cinta Allah. Orang-orang yang berangkat pagi, ya, sebelum subuh ke pinggir laut, kemudian sebelum subuh kemudian ke pantai, itu banyak sekali yang dilihat apa? Matahari terbit. Nemis belum matahari terbit. Ya, selfie kan ya, selfie yang ditahan. Tapi kalau itu kita resapi, kita renungkan, justru maha besar Allah itu akan nyata, bukan asik-asikan. Selfie diutamakan, kemudian momen, saya pernah melihat bulan apa itu, matahari terbit, kemudian fotonya dimasukkan ke status. Wah, ini di mana saya posisi di daerah Pulau Bali. Wah, pede. Tapi di Bali itu ketika orang itu mengaku dan meresapi akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka banyak hal yang kita manfaatkan untuk mengingat Allah. Di pagi hari kita justru dianjurkan untuk berdoa. Karena ada doa kecil, doa pagi dan sore hari. Ini nanti pada dasarnya pagi dan sore. Nah,
Nah, ketika pagi itu kita dianjurkan untuk berdoa, menjaga stak kita dari pagi, kemudian nanti sebelum malam itu penjagaan Allah itu untuk melindungi kita. Banyaklah doa-doa atau pikir-pikir pagi, sing sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'abdika wa abdika wastaqtu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bidzambi wa abu laka bidzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu dibaca. Lah tepatnya kapan? Kesempatan kita itu untuk baca habis sholat subuh. Habis sholat subuh, setelah kita itu wiridan selesai, monggo kita masukkan poin doa pagi hari itu dengan doa sayyidul istighfar. Nah, itu banyak doa-doa tentang itu. Ada yang bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Bismillahirrahmanirrahim, ma syai'un fil ardi wala fis sama'. Bismillahirrahmanirrahim, ma syai'un fil ardi wala fis sama'. Kapan itu sampai balik Al-Ikhlas tanpa Nas ayat kursi. Kita akan kesana. Jadi Rasul itu mengambil momen ketika memandang dan menyaksikan akan kebesaran Allah, gunakan hal yang bermanfaat. Melihat bintang di malam hari itu justru akan berpikir begitu besar dan indah ciptaan Allah yang ketika kita memandang manusia Allah, kita berkumpul dengan sekian banyak manusia, tidak ada satu pun orang yang sama. Tidak ada yang sama. Jadi kan hati-hati ya. Sekian banyak kemudian sama persis. Dan pernah kita jumpa persis. Pasti seandainya ada orang yang bayi kembar saja, itu pun mau tertodoi. Oh iya ada ini. Oh jadi ini sama. Biasa ya. Karir pak karong bahaya. Ya pas mulai karong bahaya dengan ini karir karong. Ini pasti Allah akan memberikan sebuah perbedaan, walaupun pada dasarnya itu adalah kebaikan. Karena kita sendiri Allah, Kau ciptakan sekian banyak, itu tak ada yang sama. Dan itu seandainya seorang anak kecil di usia SD sekian banyak disuruh cari orang tuanya, itu tak akan keliru. Tidak akan keliru, pasti dicari. Demikian juga makhluk yang lain. Kapan itu kurban, itu kan biasa tayangan dari YouTube, tayangan dari TikTok. Itu kambing yang akan dikurbankan waktu haji. Itu kan ribuan kambing yang bergerak di jalan raya, putih-putih semua kalau tidak dari atas. Tapi ternyata anaknya kambing itu tak akan keliru mencari ibunya. Kita akan heran, lalu kambing sama kayak iki kambing cilik, golek ibunya ketemu. Nah, ini kebesaran Allah. Sehingga maunya ketika itu bisa pandang akan kebesaran Allah, sudah gak usah mensyirikkan Allah. Nah, ini yang dikhawatirkan Allah itu. Artinya jangan kau berbuat demikian. Sudah kekuasaan itu di tanganku. Ketika memandang kebesaran kepada Allah, sudah satukan niat Anda bahwa tauhid itu adalah harus kita perkuat, dan akidah kita pun juga akan kita perkuat. Hanya Allah yang Maha Kuasa bicara ini. Nah, ini jadi membuat ya, Rasul memandang bulan itu ternyata mengambil ibu manfaat dari bulan
yang dipandang itu banyak. Kapan nih orang gila, orang berdek, ya dibutuhin kan nih, ketinggalan, ada takut kan ya? Itu dari dulu, nih orang udah terus, kan kita diminta berdoa kan ya, Allah sholibah. Ketika ada kilat nyabar, subhanalladzi yusabbihu rabbu bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Itu doa-doa. Ternyata ada yang bisa diambil sebuah pelajaran dan timbal balik seorang hamba ketika menyaksikan kebesaran itu, hendaknya zikir, hendaknya dungo, ilingo para Gusti Allah. Nah, ini di pelajaran pertama sebagai renungan untuk meresapi ketika Rasul memandang ini al-qamar, bulan. Kemudian yang kedua, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudamuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kalian nanti akan melihat Rabb kalian sebagaimana melihat bulan ini dan tidak terhalang sedikit pun dalam melihatnya. Ini di akhirat diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman, dan Rasul mengibaratkan engkau akan melihat Rabb seperti melihat bulan ini. Itu maksudnya bukan Allah itu sama dengan bulan, tapi ambilnya di sini adalah ketika nanti orang-orang yang beriman itu melihat Rabb, melihat Allah, itu begitu jelasnya, Kalau kita melihat dari lingkungan rumah kita, waktu bulan purnama tanggal 13, 14, 15, ketika berada di halaman rumah, jelaskan kan ya? Jelas. Nah itulah nanti ketika kita memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka begitu jelasnya. Tapi jangan punya pikiran Allah seperti bulan. Ini tidak boleh. Makanya surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah itu tidak setara dengan sesuatu pun. Tidak ada satu pun yang setara dengan Dia. Atau laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Dia. Tidak. Nah, oleh karena itu di dalam penegasan ayat yang lain, ketika memaknai hadis innakum satarawna rabbakum, engkau nanti akan melihat Rabb, ternyata ketika kita kaitkan dengan surat Yunus ayat 16, itu lilladzina ahsanul husna, bagi orang-orang yang baik, al-husna, ada pahala yang terbaik. Lilladzina ahsanul husna, bagi orang-orang yang baik itu ada pahala yang baik, yaitu surga. Jadi orang-orang yang baik di dunia itu balasannya di surga. Ditegaskan ahlul ma'ruf fid dunya wa ahlul ma'ruf fil akhirah. Orang yang biasa melaksanakan kebaikan, istiqomah dalam menjalankan kebaikan di dunia ini, wa ahlul ma'ruf fil akhirah, maka dia nanti akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Lantas ditambahi ayat ini redaksinya wa ziyadah, dan ada tambahan. Ada tambahannya apa? Melihat Allah yang Maha Mulia. Ditegaskan dalam
idza dakhala ahlul jannah al-jannah. Ketika seorang penduduk surga itu masuk surga, orang ahli surga itu masuk surga, qala yaqulullah tabaraka wa ta'ala, maka Allah mengatakan turiduna syai'an. Orang yang sudah masuk surga itu Allah bilang gini, apakah kau menginginkan sesuatu? Masya Allah, apakah kau menginginkan sesuatu? Azidukum fayakun. Apakah kau menginginkan sesuatu? Aku akan tambahi. Masya Allah, apakah kau menginginkan sesuatu? Aku akan tambahi. Ini bukan tawaran yang ketika kita itu ditawarin oleh Allah pada dasar tawar, tapi nanti itu langsung mau gak mau ditawar. Kalau di dunia, apakah engkau menginginkan sesuatu? Ikut di sini, tak cek di sini, cocok gak lagi kita tambah. Dan apa kita tahu mesti gak benar, mesti gak tambah. Wis oleh formal kabehnya. Satu saya minta koni, apakah ada yang kurang? Kira-kira ya. Jamaah masjid ini satu saya kabeh. Tak kau ada bosi. Wonten sing kurang tapi satu. Halo. Kabeh kurang. Kurang. Loh, ada yang tapi tidak seperti itu. Apakah kau menginginkan sesuatu? Aku akan tambah. Ini lantas lanjutan hadisnya. Fayaquluna alam tubayyin wujuhana, maka para ahli surga itu bilang gini, ya Allah, bukankah kau sudah memperbagus wajah kami? Jadi wajah-wajah kita sing saiki upamane gak adus kunyil kabeh. Nek dibedah iya ireng. Apa maneh kados rong dino wis karuan wajah itu ternyata nanti jangan wajah kita itu akan diputihkan. Diputihkan. Itu tidak pakai alat-alat sama sekali, kita harus rubah dan lain-lain. Ya. Itu langsung diputihkan yang cantik, yang perempuan. Kemudian yang laki-laki itu dikeluarkan dari Nah, para ahli surga itu bilang, ya Allah, bukankah kau sudah memperbaguskan wajah-wajah kami sehingga wajah-wajah kami jadi cemerlang? Alam tudkhilna al-jannah, dan juga bukankah kau sudah masukkan kami ke dalam surga? Wa tunajjina minan nar, dan juga bukankah kau sudah menyelamatkan kami dari neraka? Allah langsung bilang gini, nanti dialog langsung. Allah langsung faya shifu al-hijab, maka hijab itu tabir itu dibuka oleh Allah. Fama utu syai'an ahabba ilahi minan nadhar, maka tidak sesuatu yang Allah berikan yang lebih orang itu cintai, yang lebih orang itu cintai daripada memandang minan nadhar, yaitu memandang Allah Subhanahu wa ta'ala minan nadhar ila rabbihim, yaitu memandang roh mereka. Itu paling puncak seseorang bisa memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan wahiyya az-ziyadah. Inilah yang dimaksud dengan surat Yunus ayat 16 perihal tentang lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, ay minan nadhar ila rabbihim, memandang roh ketika berada di surga. Masya Allah. Sehingga jemaah, ketika Rasul mengibaratkan bulan purnama, itu kok jelas, melihat itu dengan jelas. Kemudian di surga itu kamu singkat tabirnya, sehingga roh nanti
bisa kita saksikan dengan mata kita sendiri. Ini bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang Muslim. Nah, oleh karena itu keimanan ini jangan sampai terlukai. Ayo kita pegang terus sampai nanti tuntas kehidupan kita di dunia ini, supaya yang jelas dikatakan Rasul itu nanti akan bisa kita saksikan. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, dari hadis ini, fa in istata'tum an la tughlabu ala sholati qabla tulu'i syams wa qabla ghurubi al-fajr. Maka jika engkau bisa, maksudnya untuk nanti di akhirat kita kepada Allah, jangan sampai terkalahkan engkau itu melaksanakan sholat sebelum matahari terbit, maksudnya subuh, dan sebelum matahari tenggelam, maksudnya asar. Inilah dua waktu sholat yang nilainya lebih dari 5 waktu itu, dari waktunya, dari keutamaannya. Kenapa? Karena 2 waktu ini itu berat ketika kita bandingkan dengan sholat zuhur, asar, zuhur, maghrib, dan isya. Subuh, wong pegel, wong dalu, subuh tani, ane sing apa, ditangin iki, baru subuh 14, niki sing angin, ini apa nih, uang, ya, maksudnya kita itu, artinya tidak ada halangan secara syar'i. Ayo kita kuatkan untuk bisa melaksanakan sholat subuh ini, terutama dengan berjamaah. Subuh, waktu yang istimewa, waktu yang malaikat itu sudah mendoakan dan juga menyaksikan, dilaporkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah bilang, kau tinggalkan hamba-Ku ini bagaimana? Sedang melaksanakan sholat. Nah, ini penting, subuh. Kemudian yang kedua asar. Abot-abote rata-rata sak dunya iki ya penggawe asar rumah. Tuh, maksudnya kadang perusahaan waktu asar teh itu bulan nopo to sing tambah saja maneh tambah maneh jam 4 kayak laut asar ditutup no jam 4 itu setengah 5 bubar nukan di motor nukan jam itu hari jam 4 maksimal setengah 5 perusahaan pabrik ini yang berat. Kenapa kok disuruh seperti itu? Padahal bisa kan? Bisa asal boleh. Rugi Pak. Terus bayar sama ini kain. Ini guru tutup saja. Maka kita tak bisa saja. Kumari asal posisi mari. Kumari terus bayangi urusan gue. Internet terus bayangi. Bukan hanya perusahaan saja. Bukan hanya orang yang bekerja di bangunan saja, itu laki-laki ke orangnya pun juga demikian. Kadang-kadang ketika kita itu wisata, ketika kita itu rekreasi, pas ada orang jalan, kok bermampir nomor lanjutan, nomor lanjut yang baik, si asalnya kata lain jam apa lain, macam nama saya, gue sebetulnya terus area itu berapa sih, gue bisa aku bisa. Ini padahal jemaah, 2 tempat sholat ini adalah tempat yang sangat penting untuk manfaatnya nanti. Manfaatnya nanti di akhirat akan beliau bisa melihat Rabbul Alamin. Tapi yang 2 tempat
hadis ini kita ambil dua tok. Wis lakoni sembahyang subuh ke asar doa. Ojo tuh, ojo asar. Sing penting loro iki janjine Rasulullah akan bisa mendorong tepas tahu itu. Tolak sebab persyaratan bukan hanya itu. 5 waktu harus kita lengkapi. Cuma 2 tempat ini tempat yang istimewa. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari ya, hadis ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, jamuan jam itu nih, misalnya jika kalian mampu untuk lewat sholat matahari kira-kira jam itu. Maksudnya dari 2 tempat ini itu sesuai waktu. Nah, subuh ini sesuai waktu kita jam berapa? 20-nya, umpama subuh ya. Maka sebelum turun itu maksudnya masih ada waktu. Nanti kalau kita itu ingin awal waktu ya jam segitu tadi. Tapi bukan berarti habis sholat subuh jamaah kemudian tidak ada sholat subuh lagi. Nah, selama itu waktunya masih ada, kita tetap melaksanakan sholat subuh. Jamaah itu setek. Oh, waktu itu setek belum. Ini kan bahasanya sebelum matahari terbit. Bahasanya masih ada waktu. Cuma dipentingkan untuk melaksanakan sholat jamaah. Nah, kalau sudah melaksanakan sholat jamaah, tidak ada kekhawatiran untuk merebut dan peluang besar untuk bisa menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Makanya nekapani tani subuh sempat untuk mendengar azan dan juga sudah melihat waktu ini belum jamaah. Ayo segera untuk berangkat masjid. Tapi nekapani tani jamaah sudah, maka kita tetap untuk melaksanakan sholat ya bisa di rumah ataupun bisa di masjid karena memang sudah ketinggalan. Yang bisa nanti kalau non jamaah istri kita ajak jamaah di rumah. Kesempatan kita seperti itu. Ya, kita berupaya untuk melaksanakan sholat subuh itu dengan cara berjamaah. Demikian juga sholat asar. Nah, ini penting. Penting. Oke. Berikutnya, kemudian Rasul membaca WhatsApp bihamdi rabbika qabla tulu'i syams wa qabla dan bertasbihlah dan memuji Rabbmu sebelum tulu'i syams wa qabla. Artinya di dalam sholat subuh itu kan berisikan sholat doa. Dihapus sholat subuh itu ini penting untuk melestarikan hadis ini, yaitu bertasbih mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita banyak-banyak berzikir, ya, banyak-banyak berzikir untuk mengingat Allah di 2 tempat itu. Hingga di dalam hadis mengatakan bahwa siapa yang mengingat Allah dari waktu subuh, ini siapa yang mengingat Allah dari waktu subuh hingga terbit matahari. Saya ulangi lagi, siapa yang mengingat Allah dari waktu subuh hingga terbit matahari, maka dia seperti memerdekakan putra keturunan Ismail sebanyak 4 orang. Sopo wangi sing dungo subuh sampai terbit matahari, maka seperti memerdekakan keturunan Ismail sebanyak 4 orang. Demikian juga asar. Siapa di waktu asar hingga terbenam matahari berdoa, itu seperti memerdekakan keturunan
ambil sebanyak 40 orang. Ini juga termasuk. Dari sholat subuh kita kemudian terbit matahari, bukan berarti kita terus ngaji terus, pengajian juga masuk. Sama dengan memerdekakan keturunan Ismail sebanyak 40 orang. Di dalam hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi dan sering ya, orang sampaikan, man shallal ghada fi jama'atin, siapa yang salat subuh dengan cara berjamaah, ini penting, dengan cara berjamaah, summa qada yadhkurullah, kemudian dia tetap di tempat itu. Artinya bukan berarti sholat di sholat pertama gak berubah di sini, bukan, tetap di dalam masjid. Dia apa? Ingat Allah, berzikir, berdoa kepada Allah, ngaji, ikut pengajian, hatta tatul wasyam, sampai matahari terbit. Summa sholat rakaatain, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Karena lakukan jadi hajat dan umrotin, seperti dia itu, dia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh. Qala Rasulullah SAW, Rasul mengatakan tamatin, sempurna. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, nomor hadis 586 dengan sanad yang hasan. Dengan sanad yang hasan. Jadi kalau memang sempat, yaitu. Tapi kesempatan kita itu ya seperti ini kan bimbingan gitu. Ya, habis sholat subuh ikut pengajian, kemudian nanti kan terbit matahari, dan di situ nilainya luar biasa. Dan ini Bapak Ibu peluang besar untuk merebut di akhirat bisa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di saat pagi ini, ayo sering-sering tetap istiqomahkan untuk berdoa waktu pagi. Sore tiba dibaca Sayyidul Istighfar itu pagi sore. Penjagaan Allah agar terlindungi dari godaan setan. Itu wiridan kita itu. Pagi itu dijaga oleh Allah dari sampai sore. Sore dibaca itu Allah menjaga sampai pagi. Jadi bukan 24 jam. Ketika itu kita baca waktu pagi, maka akan berangkat sampai sore. Durasinya. Sore kita baca, durasinya sampai pagi. 24 jam dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya doa penting. Berdoa penting untuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan los hidup kita. Sing wong los-losan itu biasanya siang tergoda, malam tergoda. Walaupun memang kita akui Allah sudah bilang dalam hadis kudusinya, ya ibadi innakum tukhti'una billahi wa nahari. Hambaku, engkau ini tiap pagi dan tiap malam dan siang itu melaksanakan dosa. Tapi kata Allah, ana akhirul dzunub jami'an. Tapi saya mengampuni dosa semuanya, itu saya, tidak ada yang lain. Tapi apa? Fastaghfiruni aghfir lakum. Istighfarlah kepadaku, minta ampunlah kepadaku, aku akan maafkan. Ayo kita minta maaf. Jangan pede aku tapi dosa. Maka kesempatan kaum muslimin ini diberikan syafaat. Terus jam 11 Quran sambungkan ya. Makanya kita berdoa, namun juga masih berada di bulan Syawal, bukan berarti Syawal itu kauman misalnya. Nah, kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya kali. Kemudian minal aidin wa faidin. Kayak bahasa Arab punya sepuluh ayat ya. Terus cara Jawa gede, namun tinggal kekuatan pulau. Nah, kalau pulau dan semojo ilo anak jenengan itu juga sambutan. Ya, di sini dengan bahasa kedis kalau kita bukan
siapa yang melaksanakan 2 sholat di tempat yang dingin bakal masuk surga. Ini jaminannya. 2 tempat yang dingin, ya subuh dengan asar. Mudah-mudahan jemaah semua yang semangat untuk jamaah subuh dan asar. Ini lebih tak itu yang paling. Tapi bukan berarti sebagai jamaah zuhur maghrib tinggal doa, isya turun nang omahe sholat dahulu. Ayo tetap semangat subuh asar, juga semangat zuhur maghrib isya, sehingga 5 waktu itu kita mampu melaksanakan semuanya dengan jarak yang maksimal. Nah, kiranya itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Juga mudah-mudahan kita istiqomah dan menjalankan amal-amal soleh dan perintah-perintah Allah itu, kemudian kita mampu menjauh segala larangannya. Insya Allah takwa akan melekat pada diri kita. Akhir kalam kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu